Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ramlan Indra Nugraha di channel YouTube Ramlan Indra Nugraha. Bisa dilihat di sini. Ini channel YouTube saya. Tadi barusan bikin video yang lain. Ini bisa dilihat channel YouTube saya. Baru beberapa video sih, isinya kebanyakan tentang akuntansi ya. Kali ini saya akan membahas tentang perhitungan harga perolehan aset tetap. Seperti biasa, untuk para siswa akuntansi keuangan di SMK Negeri 1 Bujang Pucung bisa akses pelajaran saya di lms.smkn1bjp.sc.id. Ini aktiva tetap ini adalah pelajaran untuk kelas 12. Jadi silahkan Anda kelas 12 bisa akses pelajaran saya. Bagi yang bukan siswa di sekolah saya mengajar, tetap bisa mengikuti pelajaran saya dengan menggunakan platform YouTube, channel YouTube yang tadi saya sebutkan, dan juga ada channel yang lain atau platform yang lain, yaitu berupa wiki. Jadi tetap bisa ikut sama-sama ya, bagi yang siswa bukan dari SMK Negeri 1 Bujang Pucung Cianjur. Langsung saja kita akan buka materinya di sini, perhitungan harga perolehan aset tetap. Bisa dilihat ini materinya saya masukkan juga di wiki.smkn1bjp.sc.id. Ini bisa diakses oleh siapapun. Silahkan diakses, kemudian dicari tentang perhitungan harga perolehan aset tetap, akan muncul ini. Nah, ini isinya tentang bagaimana kita menghitung atau menentukan harga perolehan aset tetap. Jadi sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu aset tetap dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menentukan harga aset tetap yang kita beli atau yang kita peroleh gitu, atau yang perusahaan peroleh. Misal perusahaan membeli kendaraan dengan harga 20 juta. Nah, itu berapakah yang harus diposting di jurnal dan di neraca gitu untuk menentukan nilai aset tetapnya. Nah, berikut ini kaidah-kaidahnya. Penilaian aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan at cost. Nah, jadi harga perolehan, misal tadi perusahaan membeli kendaraan senilai 20 juta, berarti itu harga perolehan. Namun harga perolehan itu tidak hanya harga beli. Jadi tidak cukup kita menentukan nilai aset tetap itu dari harga barang tersebut atau harga beli barang tersebut. Harga perolehan itu adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Harga perolehan ini juga disebut dengan biaya historis. Jadi misal kalau perusahaan membeli sebuah kendaraan motor misalnya dengan harga 20 juta, kemudian ada biaya asuransinya juga misalnya 5 juta, ada biaya ongkos kirimnya misalnya 2 juta. Nah, jadi yang dimasukkan atau yang dihitung sebagai nilai aset tetap itu tadi harga belinya ditambah harga ongkos-ongkosnya ditambah harga-harga yang lain, jika misalnya ada biaya pengetesan, biaya setting, dan seterusnya sampai aset tersebut digunakan. Nah, diakumulasikan semua harga-harga tersebut, mohon maaf bukan biaya, harga-harga tersebut diakumulasikan, sehingga itulah yang menjadi nilai harga aset tetap yang dibeli oleh perusahaan tadi. Nah, artinya itulah yang dimaksud harga perolehan atau at cost. Maka istilah lainnya adalah historical cost. Jadi semua pengeluaran yang diakibatkan atas pengadaan aset tetap tersebut diakumulasikan dan dijadikan menjadi nilai aset tetap sebuah perusahaan. Nah, jadi jangan salah lagi ketika kita menentukan harga perolehan aset tetap. Misalnya membeli mesin 50 juta, ada biaya settingnya atau biaya testingnya atau biaya instalasinya 5 juta. Nah, itu harus ditambahkan 50 juta plus 5 juta, ada ongkos 2 juta misalnya. Jadi
57 juta. Maka diposting di jurnal dan neraca itu nilainya adalah harga mesinnya 57 juta seperti itu. Itu istilahnya adalah historical cost, semua pengeluaran akibat pengadaan sebuah aktivitas tetap itu diakumulasikan dan dimasukkan menjadi nilai aset tetap. Nah, kemudian pertimbangan dalam menetapkan nilai aset tetap yang diperoleh berdasarkan biaya historis. Nah, jadi walaupun semua faktor-faktor yang berhubungan dengan pengadaan aset tetap, harga-harganya dimasukkan, tidak lantas semuanya dimasukkan. Ada pertimbangan-pertimbangan untuk menilai atau mengakumulasikan pengeluaran tersebut masuk kepada nilai aset tetap. Apa saja yang harus menjadi pertimbangan? Yaitu adalah pengeluaran yang ditimbulkan itu pada tanggal akuisisi biaya, mencerminkan nilai pasar yang wajar. Jadi ketika saat itu juga pada tanggal akuisisi biayanya. Nah, jadi itu yang menjadi pertimbangan salah satunya. Kemudian biaya historis melibatkan transaksi yang sebenarnya. Kemudian keuntungan dan kerugian. Nah, ini tidak boleh diantisipasi. Ini terjadi kalau misalnya ada pertukaran aset, misalnya tukar tambah dan seterusnya. Itu ada kadang perusahaan itu rugi atau perusahaan itu untung, itu harus ditulis, harus diakui, tidak diantisipasi ya. Nah, seperti itu. Harga pokok merupakan dasar yang digunakan pada tanggal akuisisi, karena kas atau harga ekuivalen kas adalah yang paling baik untuk mengukur nilai harta. Nah, jadi diukurnya ya dengan kas atau nilai setara kas. Harga pembelian, biaya angkut, dan biaya instalasi dipandang sebagai bagian dari harga pokok aset tetap. Jadi kalau ada biaya-biaya tadi, itu juga menjadi pertimbangan dimasukkan dalam historical cost atau dalam harga perolehan. Akun-akun aset tetap itu banyak ya, yang berwujud ada tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, mesin, dan lain-lain. Nah, itu akun-akunnya atau klasifikasinya. Yang ini sudah dijelaskan di awal, tidak untuk diperjualbelikan. Ini untuk digunakan di operasional perusahaan dan nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode pembukuan. Jadi silahkan dibaca lagi lah. Intinya ada penjelasan sedikit. Kendaraan yang ada di showroom bukan aset tetap, tapi itu persediaan barang dagang. Nah, lanjut ya. Penentuan harga pokok berbagai jenis aset tetap dengan cara membeli. Nah, ini sebenarnya menentukan harga pokok tanah, harga pokok gedung, harga pokok kendaraan, harga pokok peralatan kantor, mesin-mesin dan seterusnya. Itu seperti intinya sama saja sih. Harga misalnya kalau perusahaan beli tanah atau sebagai aset tetap, dia ada harga belinya, ada pengacaranya atau notarisnya, ada intinya sampai tanah tersebut diperoleh sebagai aset perusahaan, itu nanti dimasukkan semua faktor-faktor pengeluarannya untuk dijadikan harga perolehannya. Harga gedung juga misalnya ada bahan bangunan, ada perbaikan atau izin-izin pembangunan, itu dimasukkan juga menjadi komponen nilai biaya yang dimasukkan untuk nilai aktivitas tetap tersebut. Kendaraan juga tadi kalau misalnya ada perakitan, ada pengurusan surat dan lain-lain, ada makelar, itu dimasukkan juga. Peralatan kantor juga sama, biaya pengangkutan, perakitan dan seterusnya. Mesin juga sama dimasukkan ya, intinya ada uji coba dan seterusnya. Intinya semua pengeluaran yang diakibatkan atas pengadaan barang aktivitas tetap itu dimasukkan dan diakumulasikan menjadi nilai aktivitas tetap tersebut. Oke, itu saja sesi kali ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.